Semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga. Gak berasa sudah waktunya lagi untuk mengisi kulkas. Ini aku sudah belanja ya di tukang sayur langganan aku. Jadi temenin aku food prep ya hari ini. Nanti sambil food prep aku juga mau ngebahas masalah konsep keuangan ya. Gimana caranya mengatur keuangan untuk food prep ini. Soalnya kemarin itu aku lumayan banyak baca komen terkait food prep ya. Masih banyak ternyata yang belum paham mengenai konsep belanja mingguan ini. Jadi teman-teman tonton terus ya videonya sampai akhir. Dan semoga di vlog kali ini semua pertanyaan teman-teman terkait konsep keuangan atau terkait belanja mingguannya bisa terjawab ya. Dan kalau teman-teman di rumah punya pertanyaan yang lain boleh di komen aja. Insya Allah nanti bakal aku jawab. Mohon maaf ya kalau suaraku agak serak karena memang belakangan aku masih kurang sehat. Dan aku belanja mingguan kali ini tuh untuk 3 orang ya, 2 orang dewasa, 1 anak di daerah Bandung. Aku belanjanya kali ini dengan budget 250.000. Food prep kali ini untuk 1 minggu ke depan. Dan nanti di akhir video aku bakal spill ide menunya apa aja untuk 1 minggu. Seperti biasa masakannya selalu yang simple-simple aja. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman di rumah. Oke, ini kita kelarin dulu ya belanjanya, bayar dan langsung pulang. Aku sudah sampai di rumah ya, cus langsung aja kita mulai food prepnya. Yang pertama ini aku mau ngebersihin dulu untuk semua protein yang tadi aku beli. Tadi itu aku ada beli ayam ya 1 ekor, terus beli tahu kuning ini ada 1 bungkus, beli cumi asin tadi 2 ons alias 200 gram, terus beli tempe juga setengah papan, terus aku beli ikan nila 1 bungkus, ikan kembung 1 bungkus, itu beratnya masing-masing per setengah kilo. Dan aku beli telur juga ya 10 butir, cuma harganya itu per kilo. Maksudnya untuk si telur itu harganya bukan harga per butir ya, tapi harga per kilo, dia tuh ditimbang telurnya. Nah untuk si cumi asin tadi udah aku masukin ke box. Untuk tahu juga dicuci bersih dulu ya, lanjut diisi air bersih baru simpan di kulkas. Dan untuk per ikan-ikanan ini mau aku cuci bersih dulu semuanya. Dan hari ini ya spesial, aku tuh sekalian mau nyetok lauk juga di dalam kulkas, kurang lebih sekitar 2 menu yang serba tumisan. Dan aku juga mau bikin soto Bandung untuk pertama kalinya. Jadi aku tuh mau nge-recook resep soto Bandung ya dari Chef Firhan. Dia runner up MasterChef season 6. Aku suka banget ngeliat vlog masaknya. Dan aku juga sudah beberapa kali nge-recook resep dari Chef Firhan ini, semuanya enak-enak. Nanti resepnya aku cantumkan di komen, kali aja teman-teman di rumah ada yang pengen masak soto Bandung juga ya. Nah ini untuk ikan-ikannya aku gabung ya sama stok ikan yang aku punya di dalam kulkas sebelumnya, makanya ini kelihatan banyak. Aku bumbuinnya itu pakai bumbu instan aja ya seperti biasa dan kasih jeruk lemon. Nah ini sudah jadi, ikan-ikannya sudah dibumbuin, tinggal dimasukkan aja ke dalam kulkas. Habis ini lanjut aku mau ngungkep ayam. Dan sambil nunggu si ayamnya kelar diungkep, langsung aja ya kita bahas masalah konsep keuangan food prep. Ini aku sharing tentang konsep keuangan yang sudah aku terapkan ya di dalam rumah tangga ini. Jadi setiap bulan setelah aku menerima transferan ya dari pas suami alias gajinya, itu aku langsung pos-poskan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Nah terkait biaya makan itu aku ada banyak ya posnya. Ada belanja mingguan, belanja bulanan, ada uang jajan, ada uang sangu istri dan uang sangu suami. Banyak ya posnya. Terus di vlog belanja mingguan sebelum-sebelumnya, bahkan di video tahun lalu ya, itu masih ada aja yang komen, emang cukup 150.000 untuk belanja 1 minggu, beli berasnya belum, beli minyaknya belum, beli ini itu belum. Ini belanja mingguan ya. Kalau belanja mingguan itu cuma untuk beli bahan-bahan masak di dapur supaya dapur ngebul. Nah kalau untuk minyak, beli beras, ini itu segala macam dan teman-temannya, persabunannya itu masuk belanja
belanja bulanan. Jadi beda ya konsep belanja mingguan dan belanja bulanan. Terus ada yang nanya, itu 150.000 untuk makan berapa kali? Aku jawab kan, makannya itu 2 kali, cuma siang sama malam. Terus paginya nggak makan, paginya beli jajan ya, itu yang namanya ada pos uang jajan. Ini mohon maaf ya kalau ngomongnya udah mulai pakai urat. Kadang-kadang aku tuh suka gemes aja gitu. Niat aku bikin video food prep itu cuma untuk sekedar sharing aja ya, gimana caranya menyiapkan bahan makanan untuk 1 minggu ke depan supaya masaknya itu bisa lebih hemat, lebih praktis, dan keuangannya bisa terkontrol. Kemudian ini ya masalah harga, teman-temanku tercinta tersayang, mohon disesuaikan saja dengan harga di daerah masing-masing ya. Ada juga tuh yang komen menanyakan, emang ada harga sayur 1 ikat 1.000? Ada sayang, ada ya. Kalau di Lombok itu masih ada harga sayur seikat 1.000 rupiah. Terus dibandingkan lah, kalau di Kalimantan gak dapet, ya emang gak dapet ya. Ini aku tinggal di Bandung juga kagak ada nemu sayur yang harganya 1.000 seikat, cuma ada di Lombok doang. Oke ya, daripada ribut mempermasalahkan harga, nah itu disesuaikan aja ya sama daerah masing-masing. Setiap daerah pasti harganya beda-beda. Nah sekarang nih aku kan udah tinggal di Bandung ya, aku nggak bisa lagi food prep dengan biaya 150.000 sampai 200.000 seminggu, nggak bisa, karena harga di sini tuh jauh beda sama harga di Lombok. Makanya ini untuk belanja mingguannya aku minggu ini ya baru trial gitu, baru trial dengan budget 250.000 cukup atau enggak. Tapi kalau untuk posnya aku menyiapkan 500.000 ya per minggu, jadi sebulannya 2 juta. Itu di luar uang jajan dan di luar biaya bulanan. Intinya kita sebagai istri harus pinter-pinter aja ya mengatur keuangan supaya cukup gitu untuk semua kebutuhan di rumah tangga. Terkait pos-posnya apa aja itu bebas ya, bebas, kita semua bebas mengatur keuangan masing-masing. Oke, ini kita balik ke masakan ya. Tadi aku udah selesai bikin ayam suwir daun jeruk, terus aku mau bikin tumis cumi asin. Ada 2 ya tumisannya. Untuk bahan-bahannya sama, tadi itu aku cuma pakai bamer bapu, terus ada bawang bombay, percabean, sama daun jeruk. Kalau bumbunya cuma pakai garam, penyedap, sama gula, sama lada ya. Nah bedanya kalau cumi asin itu aku kasih tambahan sedikit saus tiram. Ini aja stok lauk untuk di kulkas, ada tumis cumi asin dan ayam suwir daun jeruk. Dan semoga nih ya semua penjelasan aku di vlog kali ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya terkait belanja yang tidak menghitung beras dan minyak. Oke, udah clear ya masalah budget belanja mingguan. Tips lainnya ya supaya bisa lebih hemat, teman-teman harus bikin menu dulu untuk 1 minggu apa aja, lalu list bahan-bahannya, kemudian disesuaikan dengan harga di daerah masing-masing. Oke, alhamdulillah udah jadi ya masakannya. Ini tuh untuk besok, jadi insya Allah aku bakalan libur ya, masaknya 2 hari karena sudah dimasak hari ini. Yang utama ini dia, aku mau bikin soto Bandung. Tadi aku beli daging tetelan ya, 1/4 kilo atau 1 bungkus itu harganya 23.000. Aku rebus dulu untuk buang kotorannya. Dan ini aku spill untuk sayuran apa aja yang tadi aku beli. Aku ada beli daun bawang sama seledri ya 3.000, terus beli oyong, beli kacang panjang, ada lobak juga untuk soto Bandungnya. Nah ini tempe ya, tadi beli setengah papan, ada bamer baput masing-masing 1/4 kilo, terus ada buncis 1 bungkus, beli wortel ya 3 buah, jamur tiram, sama bawang goreng. Nah ini aja yang aku beli tadi. Oh iya, ada telur juga ya, aku tadi beli 10 butir, udah aku masukkan ke dalam kulkas. Lanjut ya, kita bikin si soto Bandung dulu. Ini untuk menu hari ini. Untuk lobaknya ini aku mau iris-iris, dapat tips ya dari Chef Firhan itu, kalau lobak ini tuh ada rasa pahitnya, kurang lebih kayak pare ya. Jadi untuk menghilangkan rasa pahitnya, si lobak ini kita marinasi dulu, nanti pakai garam, diremes-remes sedikit ya supaya keluar gitu air pahitnya, terus dicuci bersih, baru kita rebus. Rebusnya terpisah ya supaya rasa kuah sotonya itu nggak ada rasa lobak mentahnya. Soto Bandung ini pelengkapnya itu pakai kacang kedelai goreng ya. Nah aku tuh nggak nemu tadi kacang kedelainya, jadi ya udahlah, ini aku masak versi biasa aja. Yang jelas aku udah tahu gitu kurang lebih ya rasa soto Bandung. Dan mohon maaf ya kalau misalnya ini aku ada salah gitu dalam proses memasaknya, mungkin teman-teman nanti bisa dibenerin aja ya di komen gitu ya, kalau masaknya harus seperti ini seperti itu, soalnya ini aku cuma ngerikuk aja gitu dari videonya Chef Firhan. Terus ya langsung aja kita masak soto Bandungnya. Pertama tumis dulu bumbu halus, bamer
bamer baput sampai dia wangi. Lanjut masukkan bumbu yang diiris. Yang diiris itu ada bamer baput, bawang bombay, terus ada rempah-rempah juga ya. Rempah-rempahnya itu ada serai, jahe, lengkuas, terus ada daun jeruk sama biji pala. Nah itu dimasukin semuanya. Aku miss daun salam ya, tadi nggak ada daun salamnya, jadi ya udah bumbunya ini aja. Dan tinggal dimasukkan lagi daging yang sebelumnya sudah kita rebus ya. Lanjut bumbui dengan garam, penyedap, dan lada sambil dikoreksi rasa. Untuk lobak yang tadi sudah kita marinasi pakai garam yang udah diremes, itu dicuci bersih, lanjut direbus. Nanti terakhir ya setelah sotonya mateng, baru kita tambahkan lobak putihnya. Dan tips aja ya dari aku yang udah nyoba nih masak si lobak ini, better potong si lobaknya itu tipis ya, supaya nggak ada rasa pahitnya. Jadi ini tuh aku ada yang potongannya itu masih agak tebel ya, walaupun udah dimarinasi pakai garam masih ada sedikit gitu rasa pahit. Sedangkan untuk lobak yang irisannya tipis ya, itu rasanya enak, nggak ada rasa pahit sama sekali. Rasanya itu mirip kayak makan singkong alias ubi kayu. Soto Bandungnya udah jadi, aku masukkan lobaknya itu sedikit aja ya, takutnya pas suami nggak suka. Terus aku kasih daun bawang terakhir. Nah ini udah jadi, udah enak rasanya, Masya Allah. Cocok banget ya, kita di rumah lagi pada kurang enak badan, makan yang anget-anget kayak gini. Sayangnya aku tuh kurang pelengkapnya ya, kurang kacang kedelai goreng, terus aku juga nggak ada beli jeruk sambal. Dan berhubung ini kita pada kurang enak badan ya, aku makan sotonya ini kayak gini aja, nggak pakai sambal. Dan untuk proteinnya ini aku tambahin lagi telur rebus. Langsung aja ini aku spill ya ide menu untuk 1 minggu ke depan. Jangan lupa untuk di screenshot. Alhamdulillah udah selesai ya semua food prep dan masak-masaknya hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.